Pemirsa, sosok gadis SMP pembunuh bocah berusia 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat terinspirasi film horor dan pembunuhan yang disukainya. Tanpa rasa bersalah, pelaku mengaku membunuh korban dan menyimpan jasadnya di dalam lemari. Lalu apa yang menyebabkan sosok pendiam dan berprestasi ini berubah menjadi pembunuh berdarah dingin? Berikut penelusuran saya bersama tim liputan. Katanya bentar. Pemirsa, siapa yang sangka bahwa dari menonton film bisa menjadi inspirasi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan? Di Sawah Besar, Jakarta Pusat, seorang remaja putri berusia 15 tahun yang gemar menonton film horor tega menghabisi nyawa tetangganya, bocah berusia 5 tahun secara sadis. Apa yang menjadi motif dan latar belakang hingga pelaku setega ini? Polisi melakukan olah TKP setelah penemuan jasad bocah perempuan berusia 5 tahun di sebuah rumah Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Setiap ruangan diperiksa, terutama kamar NF, remaja putri berusia 15 tahun, pelaku pembunuhan ini. Ini ya, dikasih ke gurunya ya berarti ya, kalau dia mau tes lagi sih kita tes. Tubuh mungil korban didapati terbungkus kain spray dalam lemari di kamar pelaku. Di dalam kamar juga ditemukan beberapa gambar yang dibuat pelaku yang mengarah pada perlunya pemeriksaan kejiwaan. Kami juga menemukan adanya papan curhat, ya. Anak ini cukup cerdas, berkemampuan bahasa Inggris cukup baik, kemampuan menggambar si tersangka ini cukup baik, ya. Perbandingan dia cukup baik. Pembunuhan yang dilakukan remaja ini membuat gempar warga. Peristiwa berawal pada Kamis sore saat korban seperti biasanya mendatangi rumah pelaku karena sering bermain dengan adik pelaku. NF lalu memanggil korban untuk mengambil mainan di dalam bak mandi. Korban sempat melepas celana karena akan bermain di bak mandi, namun kemudian dianiaya pelaku hingga tewas. Korban dimasukkan ke dalam ember, dibungkus kain spray, dan disimpan dalam lemari di kamar pelaku. Sementara di luar rumah, orang tua dan warga mencari korban. Pelaku menulis status di media sosial tentang pembunuhan yang dilakukannya. Pelaku kemudian tidur di kamar tempat menyimpan jasad. Tanpa rasa bersalah, pelaku esok hari menyerahkan diri ke polisi saat akan ke sekolah. Pelaku bahkan mengaku puas telah melakukan pembunuhan. Pengakuannya dia pernah nonton setahun lalu. Namun ini masih dalam pendalaman karena ini agak sedikit unik. Si pelaku ini dengan sadar diri dia menyatakan telah membunuh dan dia menyatakan saya tidak menyesal, tapi saya merasa puas. Ini butuh pendalaman lebih dalam, mungkin kami akan panggil ahli psikiater karena data-data yang sudah kami dapat sama Pak Wakapolres tadi ada hal-hal yang agak berbeda. Ya pemirsa, ini adalah lokasi tempat ditemukannya bocah berusia 5 tahun yang tewas di dalam lemari dan saat ini rumah pelaku tentunya sudah steril, diberi garis polisi. Dan pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda betapa dekatnya rumah pelaku dengan rumah korban. Mari ikuti saya. Rumah pelaku berada di sana, rumah korban sangat dekat, berada tidak jauh di sekitar area sini. Dan korban dengan pelaku dan juga adik pelaku ini sangat dekat, sering bermain bersama. Sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua korban ketika mengizinkan anaknya saat itu untuk pergi bermain ke rumah korban. Karena selain kedekatan sering bermain bersama, orang tua pelaku dan orang tua korban pun juga memiliki hubungan yang dekat sebagai sesama penjual makanan. Polisi yang awalnya tak percaya mendatangi rumah pelaku dan mendapati jasad korban di dalam lemari. Kepada polisi, NF mengaku terinspirasi film horor dan pembunuhan yang ditontonnya selama setahun terakhir. Yang bersangkutan sedang berdua di rumahnya. Nggak tahu tiba-tiba timbul, ini keterangan si tersangka ya, timbul perasaannya ingin membunuh. Pengakuan si tersangka ini, dia memang sering menonton film horor. Nanti akan dijelaskan oleh Kapolres. Dia senang menonton film horor.
Tewasnya korban dengan cara mengenaskan membuat orang tua terpukul. Bocah yang sempat diduga hilang diculik ini justru ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Coba berat saya sebenarnya. Nggak nyangka sampai tega begitu. Sebenarnya dekat karena setiap hari itu main, setiap hari ketemu, setiap hari lihat. Tapi kok bisa dia punya niatan seperti itu? Saat pemakaman korban di TPU Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat, keluarga diselimuti duka mendalam. Tak ada yang menyangka sosok NF yang dikenal baik bisa berubah menjadi pembunuh berdarah dingin. Kita berpikirnya ini penculikan, gitu, nggak ada berpikir ke sana untuk ke pembunuhan, nggak ada. Kita tanya secara detail, Bu, tadi posisinya gimana, Bu? Dia kemana nih anak, gitu. Cuman dia sampaikan itu, saya tadi keluar tuh sholat, terus ada baju basah katanya gitu. Maksudnya mungkin habis main air. Nah, sedangkan posisi si korban ini kan sudah terbiasa keluar masuk. Lihat ini anak baru pulang sekolah, emang posisi dia nggak tahu mungkin ya kan, ada si Arumi atau enggak ya kan. Saya masuk, saya nanya, Tong, nggak Rumi? Kagak. Dia bilang seperti itu. Nah, di situ itu saya ngelihat sendal ponakan saya yang dipakai sering sama dia. Nah, setelah itu saya jalan ke dalam ya kan. Gak mungkin dong saya nanya satu orang doang. Posisinya di situ ada dia juga, ada si pelakunya. Saya nanya dong, Pit, ngeliat si Arumi? Kagak Om, cuman posisi sorot mata dia tuh kayak orang tajam, kagak suka ditanya. Yang pintar sebenarnya ya dia nggak neko-neko kok orangnya, cuman emang dia diem aja orangnya. Pernah nggak Bu melihat dia main HP atau nonton apa gitu? Kalau nonton kayak kalau main HP ya iya dia pernah main HP depan saya, cuman sekilas itu aja. Suka marah gitu sama anak kecil atau sama keluarga? Enggak. Sama ibu juga Enggak. Gimana perilakunya? Biasa aja, kayak anak sebaya dia orang aja, kayak anak remaja aja biasa. Sopan atau gimana? Sopan. Sejak orang tuanya bercerai beberapa tahun lalu, NF tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Sementara ibu kandungnya telah menikah lagi. NF yang duduk di bangku kelas 3 SMP negeri di kawasan Sawah Besar ini ternyata termasuk pelajar berprestasi. Anaknya sih biasa kayak kalem gitu kan. Tadi juga gurunya datang ke sini kepala sekolah, anaknya emang berprestasi, lumayan pinter apa gitu kan. Cuman nggak tahu kalau emang ada sedikit dalam kejiwaannya kayak seperti apa ya, kurang paham gitu kan. Lagi nanti Semua buku-buku itu berarti butuh tuh si Kata-katanya ini kata-kata tersirat semua. Hingga saat ini, pelaku NF masih menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku ditempatkan di ruang khusus isolasi. Selain tes kejiwaan, tim dokter juga melakukan uji laboratorium untuk mendalami pertumbuhan bagian otak pelaku. Tim dokter juga meneliti kepribadian NF terkait rasa empati, kepedulian, dan sosial di dalam diri pelaku. Ini lagi didalami karena memang stresor atau penyebab itu kan bisa berbagai macam sebabnya, dari genetik, faktor lingkungan, faktor dia kebiasaan nonton yang menyeramkan atau membahayakan untuk kemajuan atau perkembangan jiwanya seperti itu. Dan tergantung lagi juga dia aspek kepribadiannya dia bagaimana. Apakah dia memang anak yang gampang bersosialisasi. Melengkapi penyidikan kasus ini, polisi telah memeriksa ayah kandung dan ibu tiri serta ibu kandung pelaku. Meminta keadilan, keluarga korban mendatangi Polres Jakarta Pusat dan meminta pelaku diganjar hukuman setimpal. Ya saya sih berharap tuh pelaku tuh dihukum yang seberat-beratnya lah. Itu harapan saya. Menurut psikolog klinis forensik Cassandra Putranto, kebiasaan menonton film atau bermain game yang mengandung kekerasan bisa menjadi pemicu tindakan seseorang untuk menirunya. Faktor penyebab tetap adalah kondisi psikologis atau profil psikologis yang bersangkutan. Nah, sementara situasi yang menekan itu menyertai psikodinamika kasusnya dan juga
baik gambar, film, lagu, game, secara psikologis memang berpotensi untuk memberikan pengaruh terhadap siapapun, tidak hanya anak tetapi juga orang dewasa, untuk mengadopsi perilaku yang sama. Orang tua diminta lebih kritis mengawasi pertumbuhan anak agar cepat mendeteksi perilaku menyimpang pada anak. Ya pemirsa, anak-anak pada masa atau usia peralihannya tentunya membutuhkan tuntunan orang dewasa agar tidak salah melangkah ataupun memaknai hidup. Jangan asal berasumsi atau langsung menjudge negatif terhadap perilaku anak-anak, karena bukankah kasus ini membuka mata kita lebar-lebar agar kita tidak lega. Ya pemirsa, ke kasus berikutnya di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Remaja putri berusia 14 tahun ditemukan tewas mengenaskan dan menjadi korban perkosaan. Ironis karena ini terjadi di rumahnya sendiri saat keluarganya sedang tertidur.